Terima kasih kepada Ibu Muji Rahayu. Terima kasih kepada Ibu Muji Rahayu, SSI APT MSC, selaku pembina apel. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen, serta mahasiswa yang sudah berkenan hadir pada acara apel pagi hari ini. Marilah kita mulai acara apel pagi hari ini. Seluruh peserta apel menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Polkesio, dilanjutkan dengan pembacaan visi misi Polkesio dan visi misi diplomatika yang diikuti oleh
Visi misi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Visi misi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Visi. Misi. Menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan rujukan. Menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan rujukan Di tingkat nasional. di tingkat nasional. Misi. Misi. 1. Satu. Menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional. Menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional. 2. Mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu. Mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang bermutu. 3. 3. Mengembangkan tata kelola yang baik dan benar. Mengembangkan tata kelola yang baik dan benar. 4. 4. Mengembangkan kemitraan untuk pendayagunaan lulusan Pengembangan organisasi dan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. dan pelaksanaan tridharma Perguruan tinggi. Visi misi program studi diploma 3 teknologi laboratorium medis. Visi misi program studi diploma 3 teknologi laboratorium medis. Visi. Menjadi institusi pendidikan rujukan nasional. Menjadi institusi pendidikan rujukan nasional. Penghasil ahli media teknologi laboratorium medis. Teknologi laboratorium medis. Misi. 1. Menyelenggarakan pendidikan ahli media teknologi laboratorium medis yang profesional. Ahli media teknologi laboratorium medis yang profesional. 2. Mengembangkan penelitian yang untuk peningkatan ilmu pengetahuan teknologi laboratorium medis. Empat. Mengembangkan kemitraan untuk peningkatan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dan pendayagunaan lulusan. Pembina dipersilahkan memberikan arahan, pengumuman, dan informasi kepada peserta apel dan dilanjutkan dengan yel-yel yang dibimbing oleh pembina apel. Kepada Ibu Muji Rahayu, SSI APT MSD, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Cek sound dulu, apakah suara saya sudah masuk? Sudah, Ibu. Baik, Bu. Noise itu dari mana ya? Oh, ada suara yang masuk
yang cukup mengganggu bisa di-off dulu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita panjatkan kehadirat Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih, yang memberikan kepada kita kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, dan kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu meskipun melalui dunia maya. Tetapi saya melihat semua dalam keadaan sehat. Ya. Yang pertama, ini saya lihat ada banyak mahasiswa baru, jadi pertama kali saya ucapkan selamat datang kepada seluruh mahasiswa baru, baik program studi D3 maupun program studi sarjana terapan DLM, yang mungkin sebagian ya, baru sebagian bisa hadir secara offline di kampus, dan juga ini sebagian masih secara online, tetapi di background saya itu adalah gedung kita. Baru satu, ya rencananya 2. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat atas keberhasilan saudara melalui persaingan sehingga saudaralah yang terpilih menjadi mahasiswa baru di jurusan DLM. Kemudian yang kedua, hari ini adalah masih dalam rangkaian kegiatan PKKMB, dan hari ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan di jurusan, sehingga tadi mahasiswa baru sebagian sudah masuk ke kampus kita. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang. Yang sudah offline sudah mengetahui kondisi kampus kita seperti apa. Untuk yang masih online nanti tentu akan segera menyusul. Kemudian ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan. Baik, yang pertama ini dari Pak Kajur dulu. Saya sampaikan bahwa yang pertama, PPM semester gasal akan dimulai tanggal 11 hari Senin yang akan datang. Itu informasi ini sudah disampaikan, namun demikian perlu PPM semester gasal tahun akademik 2022-2023 dimulai tanggal 11 Juli. Teori maupun praktek secara offline. Jadi saya ulangi lagi, tegaskan bahwa perkuliahan sudah dimulai secara offline. Ya, meskipun nanti ada catatan. Ya. Jadi mungkin ada beberapa yang kemarin masih menanyakan apakah betul perkuliahannya secara offline. Jawabannya iya. Ya, meskipun nanti ada beberapa informasi tambahan. Ya. Yang kedua, tersedia 5 ruang. Sementara keseluruhan kelas ada 10. Ini ada 10 kelas mahasiswa. Ruangannya tersedia 5. Berhubung gedung yang lama ini sudah dinonaktifkan. Jadi sebetulnya ada ruang-ruang, ada 3 kelas dan ada 2 laboratorium, 3 yang di belakang. Jadi ada 3 ruang kelas dan 3 ruang laboratorium yang sudah tidak difungsikan lagi karena sebentar lagi akan proses pemugaran. Jadi akan dihancurkan dan kemudian akan dibangun menjadi 2 gedung kembar seperti yang sebelah selatan.
yang kita sebut sekarang unit A gitu ya, gedung A. Nanti akan dibangun gedung B. Mudah-mudahan prosesnya segera. Jadi karena proses ada pelelangan dulu, baru dilelang pembangunan yang gedung baru. Sehingga mohon dimaklumi bahwa tadi sekaitan dengan penonaktifan gedung yang lama, maka kelas yang tersedia aktif hanya 5 ruangan. Itu sebetulnya nanti pada penjadwalan perkuliahan teori ada semester tertentu yang teorinya secara online, teori ya. Jadi yang teori semester tertentu secara online. Nanti akan kita pasang jadwal secara keseluruhan sehingga nanti bisa dilihat kelas mana yang online, kelas mana yang offline. Dan kemarin berdasarkan koordinasi rapat pengelola kita sepakati bahwa semuanya offline. Yang online ini yang semester akhir. Jadi semester 5, semester 7 untuk yang sarjana terapan. Jadi kuliah teorinya ini beberapa kita laksanakan secara online. Ya. Akan tetapi prakteknya, jadi yang pembelajaran praktek tetap dilaksanakan di kampus offline. Nah, sekaitan dengan ketersediaan 5 kelas tadi, maka kelasnya bersifat moving. Artinya tidak seperti di SMA, kelasnya menetap di situ sehingga tas dan semua perangkat yang dibawa ini bisa ditinggal di situ. Tetapi ini kelas moving, jadi apabila diperlukan pindah ruang, maka semua barang yang dibawa, tas dan seperangkatnya harus ikut tadi bawa. Gitu. Kemudian sebagai tambahan, kita masih mengaktifkan satu ruangan untuk pelaksanaan ibadah sholat. Ya, kita siapkan satu ruangan untuk ruang sholat, ya, yang di sebelah selatan. Yang dulu ruang adak sementara, ya, dulu kelas itu. Ini sudah disiapkan di situ. Nanti yang kebetulan offline hari ini di kampus bisa melihat di situ. Kemudian juga terkait dengan praktikum tadi yang sudah dilakukan secara offline, ya, praktek ya pasti offline ya, tidak bisa online. Kecuali praktikum tertentunya. Untuk praktikum ini menggunakan gedung unit baru yang gedung A. Ini labnya sudah bisa dimanfaatkan. Jadi berkoordinasi dengan dosen koordinator pengampu praktek. Ya. Kemudian yang berikutnya terkait dengan parkir. Nah, ini juga mohon dimaklumi ada keterbatasan lahan karena memang yang gedung lama ini menjadi tidak bisa difungsikan, ya, dan belum ada lahan parkir di situ, maka parkir untuk kendaraan mahasiswa yang roda 2 ini kita siapkan di basement dan sebelah selatan basement, ya, sebelah selatan gedung A. Ya. Sedangkan kendaraan dosen, mobil ini di halaman gedung A. Nanti apabila masih belum mencukupi, masih ada ruangan di sebelah utara gedung A. Oke, nanti tentu hari Senin akan ada banyak mahasiswa yang mengendarai kendaraan roda 2, nanti akan diatur. Ya. Sudah kita kondisikan dengan informasi-informasi tertulis, ya, jalur-jalurnya sudah kita siapkan. Jadi nanti mohon untuk bisa melihat, ya, papan-papan tulisan tentang arah dan lokasi parkir.
Dan kebetulan juga ini bersamaan dengan proses pembangunan gedung PLKK, sehingga jalur jalan yang biasanya ini sebagian bisa kita manfaatkan untuk parkir. Nah, di situ terpaksa tidak bisa seperti dulu yang mahasiswa lama ya, bisa parkir di halaman kelas. Ini karena di situ akan ada lalu lalang kendaraan proyek yang cukup besar ukurannya, sehingga akan tidak muat kalau ada sebagian digunakan untuk parkir. Dan akibat dari adanya pembangunan itu juga ini harap dimaklumi. Harap dimaklumi nanti ada gangguan debu, ya. Ini hal yang tidak bisa dihindari ketika ada proyek pembangunan, ya, pasti ada debu, dan kelas maupun halaman tempat duduk ini setiap pagi kita bersihkan, tetapi kalau kenyataannya dalam waktu sebentar kemudian berdebu lagi, harap dimaklumi, kita bersama-sama saja menjaga. Dan sekaitan dengan itu juga, maka penggunaan masker wajib. Nah, ini sekaligus kita juga tetap menjaga, meskipun kondisi COVID sudah mereda, tetapi ada varian baru, dan kita tetap memberlakukan prokes. Ya. Tentu yang kita laksanakan adalah penggunaan masker. Jadi di kampus wajib menggunakan masker. Nah, yang tidak bisa kita lakukan adalah jarak di dalam kelas, ya, karena sekarang satu kelas 60 untuk yang semester baru, sehingga tentu ada penambahan kursi, sehingga yang tadinya bisa kita renggang-renggangkan, nah ini menjadi tidak bisa. Itu sebabnya penggunaan masker di lingkungan kampus, kita memberikan contoh kepada masyarakat. Ini informasi dari Bapak Kajur di D3, dan ini juga nanti berlaku untuk yang prodi sarjana terapan pada pembimbing akademik, dan kemudian dilanjutkan ke Kaprodi. Jadi saya ulangi, pengisian KRS ini harus segera dilaksanakan, ya, di awal perkuliahan, ya. Segera dilakukan print out, kemudian dimintakan validasi. Yang pertama kepada dosen pembimbing akademik, dilanjutkan kepada ketua program studi Kaprodi. Nah, di dalam aplikasinya sebelum pengisian KRS ada pengisian kuesioner, dan itu juga sifatnya wajib. Ya, mahasiswa wajib mengisi kuesioner yang ada di aplikasi. Tuh, kemudian nanti selanjutnya juga akan kita lanjutkan kegiatan apel seperti ini secara bergantian, begitu ya, tidak setiap hari. Ya. Mungkin nanti mahasiswa akan menjadwalkan, ya, kalau dulu seminggu sekali, itu secara bergantian di 3 D4. Nah, mungkin nanti akan dijadwalkan ulang, nanti yang mahasiswa baru akan diinformasikan. Oke. Kemudian pesan dari saya, kita sebagai sivitas akademika, program studi kesehatan, ya, bahkan institusi kesehatan, kita menjadi bagian dari Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Kita sudah menjadi insan kesehatan, ya, berikan teladan. Ya. Dimulai dari diri kita, dimulai dari lingkungan kita, dalam hal ini lingkungan kampus, ya, kita harus bisa yang mengimplementasikan
sebagai insan kesehatan tadi dengan menjaga kesehatan. Mulai dari kesehatan diri sendiri, kesehatan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun sosial. Jadi sehat artinya luas, tidak hanya sehat secara fisik, tetapi sehat secara psikologis dan sosial. Yang pertama, terutama saya pesankan kepada mahasiswa baru, ya, kalau yang mahasiswa lama sudah pernah saya berikan pesan dan saya mengingatkan kembali bahwa nanti jadwal perkuliahan di jurusan TLM mulai dari sekarang biasakan untuk jaga kesehatan, biasakan puasa Senin Kamis lalu sarapan pagi, makanan dari aplikasi, ya, pilih makanan yang sehat, ya, pilih yang jelas nutrisinya, ya, jangan biasakan mengkonsumsi junk food. Oke. Jadi itu implementasi sebagai orang kesehatan dimulai dari diri kita sendiri. Kemudian ketika melakukan pemesanan makanan melalui aplikasi tentu ada sampahnya, ya. Nah, tempat sampah. Jadi pasti harus memberi contoh, buang sampah pada tempatnya. Kemudian juga sampahnya silahkan dipilah-pilah. Mana yang bisa didaur ulang, ya, reusable, silahkan dipilah. Ya. Ini bukan sekedar untuk menjaga kebersihan seketika di kampus, tetapi kita harus berpikir, kita harus berkontribusi untuk keselamatan bumi. Ya. Bumi, tidak hanya lingkungan kampus saja. Ya. Sudah banyak berita, sudah banyak pemberitaan bahwa biji-biji plastik ini akhirnya masuk ke tubuh ikan, ya, sudah sampai ke lautan yang kemudian mencemari biota laut. Nah, kita hal sepele dengan cara tadi memilah sampah plastik yang bisa didaur ulang, pisahkan supaya mengurangi dari pencemaran yang akhirnya sampai ke laut. Dan itu artinya penyelamatan bumi. Dimulai dari hal yang sepele dari diri kita dari sekarang. Oke. Baik, itu yang saya sampaikan. Apakah dari Bapak Ibu pengelola yang lain, dari Bapak Ibu dosen, ada yang akan disampaikan? Disilakan. Izin menyampaikan pesan dari Bu Siti Nuryani di kolom chat Zoom. Mohon disampaikan kepada adik-adik bagi yang belum bayar UKT untuk buat surat tunda bayar supaya bisa KRS-an dan kuliah. Terima kasih. Ya, baik. Ini juga berlaku untuk program studi D3 ya, untuk pembayaran UKT. Karena yang sudah batasnya, dan apabila yang belum melakukan pembayaran, silahkan mengajukan tunda bayar. Ya. Pengajuannya ada bisa diunduh juga. Ya. Dan harus ada surat itu, ya, supaya bisa diproses. Ya. Baik, apakah ada lagi dari moderator? Pesan dari Bapak Ibu dosen yang lain? Sepertinya dari pesan dari Ibu Diva belum disampaikan, Ibu. Dari Ibu Diva. Ya. Maaf, apakah melalui kontak person atau melalui, karena yang langsung ke saya tidak ada. Melalui PJ. Mohon maaf.
melalui siapa pesannya ya? Dari dari LO dosen, Bu. LO dosen dari Bu Ani. Dari kok tidak ada ya? Ini hanya dari Pak Kajur, Bu Ani. Nggak apa-apa Bu, izin masuk, saya aja yang Oh nyampaikan. ya, oke, ya, baik, silakan Bu Diva. Nggih, mohon maaf tidak mengaktifkan kamera. Sebentar. Oke. Kebetulan ini sedang berbarengan dengan PKKMB. Yang pertama nanti teman-teman mahasiswa baru yang join di Zoom ini Zoom apel mahasiswa nggih. Jadi nanti silahkan live dan join di Zoom PKKMB-nya. Itu yang pertama. Yang kedua terkait beasiswa, itu beasiswa Gakin mahasiswa baru sudah saya terima yang untuk anggaran DIPA tahun 2022 itu sekitar, kalau saya tidak salah, sekitar 14 berkas. Insya Allah rencana Senin atau Selasa sudah saya naikkan ke direktorat. Yang belum ada adalah berkas pengajuan beasiswa prestasi nasional dan internasional untuk mahasiswa yang lama. Jadi itu kemarin ada kuotanya 4, tolong bagi teman-teman mahasiswa semester lama itu bisa mengajukan berkasnya segera. Yang berikutnya, mengingat banyaknya jumlah mobilisasi atau mobilitas di kampus kita nanti, jadi teman-teman pertama datang ke kampus itu sebaiknya lebih pagi, jangan mepet-mepet dengan jam kuliah, karena akan sangat crowded sekali. Sehari itu bisa 300 sampai 500-an mahasiswa. Yang sebelumnya mungkin online, kampusnya hanya beberapa mahasiswa, itu dalam hari besok, hari Senin dan seterusnya itu setiap pagi mungkin itu kurang lebih 300 mahasiswa itu datang di pagi hari, dan itu akan menyebabkan butuh waktu untuk penataan parkir, proses dan lain sebagainya, sehingga diharapkan teman-teman datang lebih pagi untuk penataan parkir, dan juga sekarang bangunan gedung kita, gedung A di sisi selatan untuk praktek, gedung untuk teori itu ada di sisi utara, itu juga akan membutuhkan mobilisasi yang cukup tinggi. Selain itu juga teman-teman diharapkan untuk memakai identitas yang bisa memverifikasi bahwa teman-teman adalah mahasiswa. Jadi nanti akan dilakukan pengecekan di Satpam sebelum teman-teman masuk, baik itu pengecekan suhu, pengecekan identitas mahasiswa, dan lain sebagainya. Sehingga diharapkan teman-teman datang lebih awal dan tidak terlambat mengikuti perkuliahan, terutama perkuliahan praktek, yang memang wajib hadir 100%. Jadi jangan sampai ada yang terlambat masuk kelas, itu yang ketiga. Yang keempat, teman-teman diharapkan menjaga, maksudnya mempersiapkan diri. Mungkin yang laki-laki yang rambutnya panjang selama liburan itu segera dipotong. Mungkin yang rambutnya terwarnai itu juga segera dikembalikan lagi warnanya seperti semula. Yang memakai pewarna kuku atau kuteks itu juga dikembalikan seperti semula, warna kuku dihapus. Mengingatkan juga bahwa pakaian saat praktek itu sudah disosialisasikan dengan rapi, dengan memakai jepit harnet, rambutnya digelung rapi untuk yang perempuan tidak berjilbab, memakai jas lab, serta membawa alat praktikum atau praktikum kit seperti yang seharusnya handscoon dan lain sebagainya, membawa jas lab. Jadi jangan sampai hal-hal seperti itu terlupakan selama PBM. Dan ditekankan kembali, mengingatkan juga, siapa tahu nanti lupa, saat PBM, terutama PBM praktikum, dalam praktikum apapun, tidak
diperkenankan lain sebagainya, dompet lain sebagainya itu akan disimpan di suatu tempat di ruang praktikum, sehingga bagi teman-teman yang membawa handphone itu juga disimpan, jangan sampai dimasukkan di kantong atau apa, juga di silent. Jangan alarm juga, kalau misalnya memasang alarmnya juga tolong dimatikan, karena itu sering menjadi komplain ketika praktikum. Jadi mengingatkan saja, karena cenderung mahasiswa yang lama ketika libur kebiasaan-kebiasaan itu menjadi hilang. Begitu nggih, sama termasuk juga kantin, kita tidak ada kantin ya teman-teman, jadi diusahakan kalau misalnya mau membawa makanan itu dipersilakan, tapi tidak diperkenankan makan di dalam ruang kelas atau di laboratorium. Jadi memang kita membiasakan budaya seperti itu. Termasuk juga sampah dan lain sebagainya sudah disampaikan oleh Bu Sekjur tadi. Pesan saya jangan sampai budaya-budaya kita yang baik sebelum liburan itu menjadi berkurang, malah menurun. Harus dimarah-marahin lagi, harus dioprak-oprak lagi, dan lain sebagainya. Yang berikutnya, untuk teman-teman yang belum KRS-an, segera dikumpul, karena sudah diminta. Begitu saja dari saya, Bu Sekjur. Terima kasih. Baik, Bu. Izin menyampaikan ada pertanyaan di kolom chat dari Kak Dewi Irianti. Izin bertanya, Bu, untuk deadline pembayaran non-UKT kapan ya? Pembayaran non-UKT, nanti mungkin bisa dijawab, pembayaran non-UKT itu maksudnya apa nggih? Atau mungkin nanti yang bersangkutan bisa japri ke saya saja, nggak apa-apa, nanti bisa sampaikan. Kalau pembayaran UKT itu ada batasnya. Kalau pembayaran non UKT itu, kalau untuk mahasiswa baru mungkin ada pembayaran seragam dan lain sebagainya, itu nanti bisa dijapri ke saya, nanti bisa saya carikan infonya. Maksudnya pembayaran non UKT yang mana? Karena kalau pembayaran dari kampus itu yang ada hanya pembayaran UKT, begitu nggih? Baik, Bu. Izin membacakan pertanyaan kedua dari Kak Dewi Arianti. Izin bertanya, untuk box praktek isinya apa saja, nggih, Bu? Untuk box praktek standar ya. Kalau misalnya mungkin dari teman-teman SMK ada yang sudah pernah ini, atau teman-teman kelas alih jenjang yang sebelumnya kuliah D3, standar kita di sini tidak menyediakan handscoon untuk praktek. Jadi teman-teman membawa handscoon, membawa masker sendiri, membawa handscoonnya jangan satu pasang saja ya, karena dalam sehari itu bisa praktek 2 kali. Jadi diperkirakan juga kebutuhan masker, kebutuhan prakteknya, membawa jas lab sendiri juga. Dan hal-hal yang diperlukan, misalnya mungkin perlu lab dan lain sebagainya, dibawa secara mandiri juga enggak apa-apa. Tapi yang kalau dari kampus tidak menyediakan handscoon ya, jadi memang handscoon itu mandiri dibawa oleh mahasiswa. Begitu nggih, Bu Sekjur nggih? Ya, mungkin lap tangan ya harus pribadi ya, artinya supaya tidak campur-campur. Jadi untuk menjaga dari kesehatan diri sendiri, lap tangan itu termasuk barang pribadi. Ya, kalau untuk spidol itu kita siapkan, ya, untuk alat tulisnya kita siapkan. Ya, terima kasih Bu Diva. Ya. Sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan ya. Baik, terima kasih kepada Ibu Mujirahayu SSI APT MSC atas informasinya. Apakah dari Bapak Ibu dosen lain ada yang ingin menambahkan informasi? Jika tidak ada, saya lanjutkan ke acara berikutnya. Dipersilahkan kepada Ibu Mujirahayu SSI APT MSC untuk memimpin yel-yel. Baik, ya. Mari kita awali hari ini dengan semangat. Saya akan ucapkan semangat pagi dan jawabannya mahasiswa sudah ini juga ya, sudah familiar juga ya.
Baik, semangat pagi, luar biasa, tetap semangat. Ya. Oke. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dan dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kepada peserta mohon mengaktifkan kamera U3. Terima kasih kepada Ibu Muji Rahayu, SSI APT MSC, selaku pembina yang sudah berkenan hadir dan memberikan arahan. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen, serta teman-teman yang sudah berkenan hadir dalam apel pagi hari ini. Kami selaku panitia meminta maaf apabila ada kesalahan dalam proses apel ini. Sampai bertemu di apel pagi mahasiswa berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di end meeting for all ya Mbak? Iya, Bu.